Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah Nanda, kita pada kesempatan ini dapat melanjutkan pembelajaran e-learning. Kita sekarang masuk kepada pertemuan ketiga, di mana tema yang akan kita bahas masih seputar sifat-sifat malaikat. Sebagaimana pada minggu yang lalu juga kita sudah membahas salah satu bagian daripada sifat malaikat, yakni sifat kholqiyah malaikat. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas terkait dengan satu bagian daripada sifat malaikat, yaitu sifat kholqiyah. Di mana sifat kholqiyah adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan bentuk penciptaan mereka, seperti asal penciptaan mereka yang berasal dari cahaya. Dan pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi yakni sifat khuluqiyah malaikat. Di mana sifat khuluqiyah malaikat berarti sifat-sifat yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti malaikat, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para nabi dan rasul, kepada orang-orang mukmin dan kepada orang-orang kafir. Seperti contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan sifat mulia. Dan untuk selanjutnya Nanda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat khuluqiyah malaikat, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nanda, mari kita lihat sifat-sifat khuluqiyah malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam Al-Qur'an, begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dapat kita lihat beberapa sifat khuluqiyah atau yang berkaitan dengan akhlak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat mulia, lagi berbakti. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Abasa ayat 15 sampai dengan 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim biaidi safarah kiramim bararah. Safarah di sini secara bahasa berarti utusan atau yang diutus. Dan maksud safarah di sini adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab para malaikat itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurusi segala urusan makhluk. Sebagaimana disebutkan Allah dalam surah Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan atau rasul. Kemudian terkait dengan itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat dengan dua sifat. Yang pertama kiramin. Arti daripada kiram adalah karim. Karimun. Bentuk jamak daripada karimun, kiramin. Kiramun. Artinya yang mulia. Atau annahum mukramuna indallah. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua adalah bararah. Bararah diambil dari kata birrun atau merupakan bentuk jamak dari kata birrun atau barun yang dimana artinya adalah mangkana katsiratut ta'ah, yaitu orang yang taatnya banyak. Nah, atau bararah di sini berarti wa annahum muti'una lillahi kulla ta'atin. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang atau makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala kulla ta'atin, dalam setiap ketaatan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala mensifati makhluknya malaikat dengan sifat kiram, mulia, baik, dikarenakan bararah, banyaknya taat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan nantinya akan dijelaskan pada sifat kedua dan ketiga daripada sifat khuluqiyah. Kenapa malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan di sisinya dan diagungkan di antara makhluk-makhluk Allah di sisi Allah? Dikarenakan bararah atau dikarenakan ya, sifat yang kedua dan ketiga yang akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya Nanda, sifat khuluqiyah malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dikarenakan mereka itu adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mereka tidak akan pernah durhaka atau melakukan apapun yang dilarang oleh Allah terhadap mereka. Maka dengan kedua sifat ini, mereka menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atau sifat kiram atau karim. Kedua sifat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, salah satunya di dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dimana bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Kedua sifat inilah ananda yang menjadikan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat mulia. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala didapatkan dengan taat dan tidak bermaksiat kepadanya. Manusia juga sama halnya dengan ini. Sebagaimana disebutkan Allah dalam surah yang lain atau ayat yang lain, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang lebih baik atau yang lebih mulia atau akram, karim, di antaramu adalah orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana takwa itu berarti adalah menjauhi segala larangan Allah dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dalam arti lain, takwa itu adalah taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. Maka apabila sifat ini juga ada pada diri manusia, maka mereka juga menjadi makhluk yang karim atau makhluk yang kiram. Demikian Anda pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari memberikan manfaat kepada diri kita, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian Anda. Terima kasih dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.